Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilana Zulfa dengan NIM A013233050. Di video ini, kelompok kami akan mengkelompokkan produk-produk sesuai dengan produk fungsional maupun produk inovatif, serta akan mengkualifikasikan produk sesuai dengan MTO, MTS, ETO maupun ATO. Saya sendiri dengan produk dari Toyota dan juga produk dari Apple. Perkenalkan, nama saya Iva Fauzia Rahma Humaidi dengan NIM A113234042 dengan produk barang elektronik paling laris di Carrefour yaitu televisi LED dan barang paling laris di Lotte Mart yaitu Yarihada Korean Kimchi. Saya Nazwa Ulaya Nabira dengan NIM A01323052 dengan produk Erigo dan Starbucks. Saya Agri Ferdinand Alhamdulillah dengan A01323032. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk saya yaitu dari HCM dan Aqua. Baik, yang pertama adalah klasifikasi produk inovatif dan juga produk fungsional. Yang pertama adalah produk fungsional. Apa sih produk fungsional itu? Jadi, produk fungsional merupakan produk yang memiliki manfaat khusus namun tidak memiliki ciri khusus. Pada produk fungsional lebih fokus pada fungsi dan layanan dasar yang diminta oleh pelanggan. Contohnya, produk yang kita konsumsi sehari-hari seperti sabun, beras, minyak goreng, dan sejenisnya. Nah, sedangkan produk inovatif merupakan produk yang memiliki ciri khas baru dengan manfaat dan harga yang berbeda. Produk inovatif lebih menekankan pada nilai tambah seperti desain, teknologi, prestis, gaya hidup, dan pengalaman pengguna yang berbeda. Contohnya seperti smartphone, smart TV, mobil listrik, dan alat kesehatan dan sejenisnya. Nah, produk mobil Toyota termasuk dalam kategori produk inovatif karena Toyota telah mengembangkan teknologi seperti Dual VVT-i, Valvematic, Variable Nozzle Turbo atau VNT yang meningkatkan efisiensi dan juga performa mobil. Toyota telah menghadirkan kendaraan ramah lingkungan seperti iRoad, Alpha Hybrid, dan sejenis. Sedangkan produk iPhone dari Apple itu masuk ke dalam kategori produk inovatif karena memiliki berbagai inovasi teknis, desain, fitur, pembaruan yang berkelanjutan, serta strategi pemasaran yang membedakan dari produk lain. Ya pasti teman-teman tahu bahwa iOS itu biasanya terus update ya teman-teman. Dan iPhone sepertinya sekarang sudah sampai di iPhone 16. Kemudian barang elektronik di Carrefour. Produk televisi merupakan salah satu produk penjualan paling laris di Carrefour. Televisi merupakan produk inovatif karena mengalami perkembangan teknologi yang cepat. Inovasi dalam fitur, desain, dan kinerja seringkali membuat produk ini menarik bagi konsumen. Carrefour juga sebagai merek besar dapat memperkuat persepsi inovasi dengan strategi pemasaran yang efektif dengan mengadakan diskon yang menarik bagi peminat pembeli. Kemudian ada Yorihada Korean Kimchi. Yorihada Korean Kimchi merupakan salah satu produk penjualan paling laris di Lotte Mart. Yorihada Kimchi merupakan produk inovatif karena menggabungkan tradisi dengan teknologi modern sehingga menciptakan produk yang menarik dan relevan di era modern saat ini. Erigo merupakan produk inovatif karena Erigo sebagai brand lokal mengikuti tren fashion terkini, sehingga baju Erigo tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga tetap stylish dan up to date. Baju Erigo menggabungkan elemen-elemen klasik dengan sentuhan modern, menciptakan produk yang menonjol dan menarik perhatian. Starbucks merupakan produk inovatif karena Starbucks berhasil menciptakan konsep kafe yang tidak hanya menjual kopi standar. Starbucks dikenal dengan berbagai macam minuman kopi yang inovatif seperti frappuccino, latte, dan lain-lain. Mereka juga mengembangkan menu baru yang memenuhi selera pasar global yang beragam. Oke, baik. Kemudian ada Aqua. Aqua umumnya dikategorikan sebagai produk fungsional karena mereka menyediakan kebutuhan dasar konsumsi air minum yang bersih dan aman. Namun, Aqua juga terus berinovasi dengan menghadirkan kemasan yang ramah lingkungan dan sistem distribusi yang efisien yang dapat dianggap sebagai aspek inovatif. Selanjutnya ada HCM.
HCM merupakan produk inovatif karena dia sebagai brand internasional mengikuti tren fashion terkini, sehingga tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga tetap stylish dan terus meningkatkan inovasi dan produk yang selalu bervariasi. Jadi, fashion HCM memadukan fungsionalitas dengan gaya, menjadikannya pilihan yang baik untuk berbagai keperluan. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi produk sesuai dengan MTS, MTO, ATO, dan juga ETO. MTS adalah make to stock, MTO adalah make to order, ATO adalah assembly to order, dan ETO adalah engineer to order. Nah, mobil Toyota sendiri merupakan kategori produk MTS atau make to stock. Karena mobil Toyota diproduksi dalam jumlah yang besar dan disimpan sebagai stok. Proses produksinya dilakukan secara massal di pabrik sebelum ada pesanan spesifik dari pelanggan. Selanjutnya, produk iPhone dari Apple itu juga kategori make to stock atau MTS. Alasannya karena Apple memproduksi iPhone berdasarkan perkiraan permintaan pasar serta menyimpannya di gudang sebagai stok siap jual sebelum ada pesanan. Dalam strategi MTS, produksi terjadi sebelum permintaan secara eksplisit dinyatakan, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara instan ketika mereka membeli produk. Kemudian, barang elektronik di Carrefour. Barang elektronik di Carrefour termasuk dalam kategori make to order atau MTO karena Carrefour sebagai retailer membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Dengan kata lain, Carrefour menyediakan produk tersebut apabila terdapat pesanan. Kemudian, Yorihada Korean Kimchi. Yorihada Korean Kimchi termasuk dalam kategori make to order, MTO, karena produk ini melibatkan proses fermentasi dengan mikroorganisme dan enzim yang terkait dengan bahan-bahan mentah yang dikemas dalam plastik film. Dalam MTO, produk akan dibuat apabila sudah ada pesanan dari supplier atau pelanggan. Erigo. Baju dari Erigo termasuk dalam kategori make to stock atau MTS karena produk ini diproduksi sebelum ada pesanan pelanggan. Stok baju Erigo sudah tersedia dan siap dikirim. Starbucks. Minuman Starbucks termasuk dalam kategori make to order atau MTO karena Starbucks menawarkan berbagai pilihan minuman yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Dengan konsep MTO, pelanggan dapat memesan minuman sesuai dengan selera mereka, mulai dari jenis kopi, susu, rasa, ukuran, hingga tambahan topping dan sirup. Dengan kata lain, Starbucks memberikan pengalaman yang personal, menarik, dan sesuai dengan tren konsumen yang selalu berubah. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Aqua. Produk dari Aqua termasuk dalam kategori make to stock atau MTS karena produk ini diproduksi sebelum ada pesanan pelanggan karena sudah menjadi kebutuhan untuk air minum setiap hari dan sudah pasti mereka mengstok produk mereka dalam jumlah yang banyak. Oke, lanjut. Selanjutnya ada HCM. Fashion HCM tidak memiliki pabrik sendiri, tetapi bekerja sama dengan lebih dari 850 pemasok independen, terutama di Asia dan Eropa, untuk memproduksi produknya. Ini menunjukkan bahwa HCM beroperasi dengan model make to stock, di mana produk diproduksi dan disimpan sebelum pesanan pelanggan diterima. Dan inilah sumber referensi yang kami gunakan untuk membuat video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.